Salam, salam sade, salam cuan. Ada cuan dikit-dikit lah ya. Ada banyak berapa yang cuan, saya lihat komennya ya, syukurlah masih bisa cuan kondisi begitu ya kan. Seperti ya semalam kita ini ya, prediksi benar dia ini market Amrik dibuka. Saya bilang kalau dia ini buka mungkin dia tembus ke 31 something, market cap akan naik di 1,3 something. Ternyata semalam sempat ke 32 ya, 32 400 kalau nggak salah ya. Tapi ke reject lagi, ke reject. Jadi dia memang di 32 ada pertahanan di situ kayaknya. uh, uh, Marketnya mungkin tertahan di situ itu. Jadi sekarang market cap ada di 1316, BTC dominance 46%, ya kan? 46%, tapi semalam sebagian altcoin banyak yang pada naik gitu. Bagus juga lah ya. Cardano lumayan loh, naik sampai 16% ya. Lumayan. Yang paling ini hati-hati itu wave itu naik sampai 100% itu, wah ngaco. Itu kayaknya lagi dipom-pom, lagi cari dana perang kali dia, ha? Itu kan devnya apa, orang-orang Ukraina itu ya, mungkin lagi butuh dana, dipom-pom cari dana itu buat dana perang kali. Soalnya nggak ada angin, nggak ada kabar apa, tiba-tiba dia yang dipom-pom kenceng sekali, ya kan, sampai 120-an% tadi ya, naik $10 lagi. Ini sekarang agak turun, sekarang 111% di $9,68. Mungkin itu lagi butuh cari dana untuk perang. AAV bagus lah, AAV lumayan loh, 20%-an ya, kena pom-pom gitu ya, kena disorong, ya bagus lah. Ini protokol juga lumayan, beberapa yang lumayan bagus ya, Cardano ya kan, sampai 18%, 20%, lumayan juga. Jadi market cap saya rasa di kisaran ini. Saya rasa hari ini akhir bulan, udah tanggal 31 ya kan. Jadi mungkin malam ini juga nanti besok pagi dia penutupan monthly candle close ya. Saya rasa ya udah di setel lah di kisaran 3132 mungkin dia mau nutup. Tapi mungkin di 31-an something saya rasa. Ya, nggak tahu gimana tinggi. Ini masih rawan juga. Ini malam itu Jerome Powell dipanggil ketemu sama Biden itu. Dia harus menghadap Biden malam ini katanya. Ada pertemuan sama Biden itu. Nah, market saya rasa nggak gimana gerak juga ini saya rasa. Ya di kisaran inilah juga mungkin paling nggak mereka BD udah setel nutup monthly candle-nya ya kan. Supaya kalau di 3 nggak minus merahnya tinggi sekali mungkin, padahal udah sempat drop pertengahan itu sempat drop banyak ya kan. Paling nggak di setel ini naik dikit supaya persentasi merahnya nggak terlalu merah kelihatan gitu ya kan. Ya, semua diatur lah setelan semua gitu kan. Jadi kalau kita lihat itu ya, terakhir setelah weekly candle tutup langsung dana yang masuk ini ya, dari habis nutup candle sampai sekarang lebih kurang 100 billion lah ini masuk ya, dalam kemarin habis nutup ini sampai hari ini dia di setel sampai ke 32, sekarang 31.700 something ya. Ini lebih kurang kalau kita lihat ininya ya 100 billion lah masuk untuk sorong ke atas. Ya, ini yang dari 29.400 tutup candle, ya kan, naik ke 31.700, lebih kurang 32.000 gitu, dia butuh 100 billion. Ini masih harga di range gitu, dia butuh 100 billion untuk sorong ke atas, ya, dari 29.400 sorong ke 32.000 itu butuh 100 billion.
ya. Ini kalau BTC makin tinggi ya makin gede duit harus dikeluarkan untuk sorong, ya kan? Nah, jadi kondisi begitu, nah Anda yang berharap mau naik-naik ke atas, nah coba kalian cari ada hedge fund mana yang mau sorong lagi gitu kondisi saat ini gitu ya. Jadi kita selalu berpikir dengan yang logika gitu. Jadi ada yang ini nanya lagi kemarin dia dia kadang gue bingung loh lihat orang ini kok nggak pinter-pinter padahal udah pernah saya jelaskan gitu kan, bukan saya berharap ini market drop, justru kita ingatkan hati-hati kondisi market ekonomi jelek gitu, harus hati-hati jangan masuk perangkap mereka, bukan selalu berharap dia down dia turun. Kemarin ada yang komen, Om kok lu berharap turun meluk, katanya kan ngaco otak orang gitu mikir kan, padahal udah kita jelaskan justru market ini lagi downtrend, hati-hati, ente jangan masuk perangkap gitu. Ada yang pikir kan orang inilah namanya orang kalau yang begitu gitu saya udah langsung saya remove dari ini karena saya udah nggak mau pusing gitu kan. Karena yang gitu-gitu Anda udah sampaikan juga nggak pinter-pinter karena orang begitu pola pikirnya superstitious, kita harus bilang pam supaya pam, itu ngaco. Ini semua butuh dana, butuh duit gitu. Dan ekonomi lagi gimana, itu yang kita analisa, ya kan? Jadi kadang masih ada udah kita jelaskan masih aja ada yang nggak ini ya, capek juga, tapi ya udah biarkanlah, saya sekarang nggak mau pusing. Pokoknya yang buat pusing udah saya remove aja gitu ya. Jadi kita di sini ini bukan kita berharap oh dia down dia harus tuh, bukan. Justru kita ingatkan hati-hati ini tipuan, ini manipulasi, hati-hati jangan kita masuk kena dam. Anda sangkut, Anda dimakan gitu, ya kan? Kan itu tujuannya, bukan ke kalau memang udah saatnya nanti harus boran pump di situ kita pom lagi gitu, ya kan? Kadang pusing gua lihat mereka ini. Ada yang minta saya bahas Cardano, saya bahas lagi. Ini kemarin masih ada komen, pas habis saya bahas ada yang bilang, Om, lu kok suka pom-pom Cardano? Kan ngaco orang-orang gitu ya. Gue nggak pusing loh lihat orang-orang begini. Satu yang minta kita bahas, begitu kita bahas, yang satu dia pikir kita pom-pom. Ngapain gua pom-pom gitu, ya kan? Nggak ada urusan gua nggak dibayar gitu. Cuma orang udah tahu di channel ini, ingat baik-baik buat subscriber baru yang nggak ngerti, di channel ini dari awal, dari tahun kemarin itu ya, sebelum bulan baru start bulan itu di sini itu yang masuk di sini subscriber lama sudah duluan masuk ada ya. Jadi mereka itu waktu serok murah, dan di sini tuh banyak di channel saya ini banyak komunitas ada geng sama XRP Army gitu. Jadi kadang mereka tanya, bukan saya suka karena memang ada komunitasnya gitu ya. Oke, semoga paham. Karena selalu ini channel banyak masuk subscriber baru, pikiran mereka kadang banyak yang negatif juga, dipikir saya pom-pom, saya nggak ada kerjaan gitu. Saya bukan tipe gitu, oke. Selanjutnya thanks buat cuan-cuan Army yang selalu bantu educate, banyak yang ini selalu bantu jawab ya. Ada Bro Ronan, ya kan, terus ada Bro Racet Wijaya, ya kan, ada Bro Haris, banyak beberapa yang nggak bisa saya sebut satu persatu, selalu coba bantu jawab di komen. Thank you buat kalian, padahal kita tidak pernah kenal, cuma inilah istilah udah dalam setahunan ini kita jalin hubungan di komunitas gini, ya kan, saling bantu newbie. Thank you berat, ya kan. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi buat newbie yang kalian komen juga, kadang jangan ketus orang bantu jawab. Kalau nggak ini, kita selalu pakai dengan cara yang ini ya, tutur kata yang baik gitu ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Jadi malam ini kita lihat ya kan, gimana nanti, pasti ada sesuatu hal. Market tetap masih tidak baik, saya katakan. Posisi Biden juga lagi tertekan gitu ya. Itu di Kongres dia banyak diserang, malah ada yang mau impeach gitu kan. Malah dia panggil si Jerome Powell ini karena inflasi mereka masih tinggi, naik terus ya kan. Dan satu lagi, ekonomi banyak ditutupin yang sedang tidak baik, seperti
seperti Cina juga lagi parah juga ekonominya ya. Di berita kurang terekspos gitu, itu Shanghai atau mana banyak itu bank-bank itu mulai bekukan dana nasabah loh. Banyak nasabah nggak bisa tarik duit loh. Ah, ini bola salju makin grinding makin besar ini. Maka saya bilang hati-hati, ini market. Ya silahkan dia hijau, tapi kalian jangan yang saat hijau kalian masuk. Ini market, saya masih yakin ada manipulasi gitu, manipulasi market ini. Jadi kalian masih hati-hati. Kita selalu saat merah kita beli, bukan saat hijau ya. Jadi saat merah drop baru kita beli. Jadi selalu begitu. Nah, kalau yang ini udah dia strong atas, yang ambil bear shot ya udah ambil, tunggu gitu. Kan sistem DCA saya tuh ada kasih tahu ya. Terus kalau yang ETF ini itu saya selalu ingatkan, kalau kalian nggak ngerti belum, jangan main itu ya. Nanti sangkut ribet lagi gitu. Oke. Terus ada yang minta tolong bahas Shiba. Saya kurang ikutnya. Tadi saya ada baca dikit. Jadi Shiba dia punya ini ya dari awal dia kan pemilik Shiba ini anonymous, nggak expose siapa ini, cuma pakai nama Ryoshi, dan dia udah hibakan ke Vitalik malah saat itu ya kan. Jadi sebelumnya juga dia udah pernah di tweet, dia tulis suatu saat dia akan meninggalkan Shiba ini. Jadi kemarin itu ya sedikit news, dia udah hapus semua tweetnya, replay tweetnya, blognya semua ya kan. Jadi si leader developer komunitasnya itu uh, Satoshi Kusama nge-tweet dia udah nggak dibalas gitu. Tapi ya mereka thanks dia. Terus di komunitas Shibanya ini ya, yang di Amerika ya, itu dibuatlah istilahnya memperingati ya kan, SHIB Memorial Day gitu. Ya, satu drama juga lah, saya nggak tahu, nggak terlalu ini ya kita lihat aja. Yang jelas SHIB udah terus jalan karena udah diserahkan ke komunitasnya yang launch dia punya, itu tetap jalan gitu, Shibariumnya tetap proses gitu ya. Jadi ada yang tanya kok SHIB gimana ya, saya yakin masih terus diolah karena dari awal memang setelah dibuat Shiba kalau udah tahu si Ryoshinya hibakan ke Vitalik lempar lagi kasih ke Polygon tuh si siapa tuh dia punya ini CEO-nya aduh saya lupa namanya, dia suruh dia atur waktu itu kan. Jadi ya proyek-proyek mereka yang atur lah itu ya kan. Jadi SHIB tetap ini saya rasa tetap progres ya kan, karena udah komunitasnya sama devnya itu udah olah semua, udah ini ya. Terus juga ini besok Juni udah ini loh, mungkin mereka komunitas Baby Doge peringati birthday-nya loh. 1 tahun Baby Doge. Ya saya nggak tahu sih, ini cuma informasi buat kalian yang haul Baby Doge agak sakit. Coba aja kalian ini tweet si Elon Musk ya kan, bilang sama Baby Doge birthday, cuma gitu aja. Lihat tanggal mana tuh kalau dia nge-tweet ada yang pom-pom. Tadi saya lihat bentar rada hijau sih, hijau 10-12% Baby Doge kan. Ya kita nggak tahu lah ya, coba lihat aja, mana tahu ada yang ini komunitas Baby Doge Indo yang mau nge-tweet si Elon Musk, suruh dia retweet gitu kan, happy birthday Baby Doge, nanti siapa tahu pom-pom naik Baby Doge ya, kita nggak tahu lah ya. Selalu ini, cuma market begini masih saya ingatkan hati-hati. Mungkin ya malam ini saya yakin besok pagi dia nutup mungkin masih di 31-an something lah. Market cap tetap masih di posisi 1,3 something, 1320 mungkin gitu dia coba, atau dia tuh di kisaran 13 masih di ini ya. Mungkin di 31.000 something. Besok saya rasa monthly candle-nya tutup, baru nanti start awal June gimana lagi ya. First June nanti quantitative easing, terus apa yang nanti akan dilakukan setelah Jerome Powell ketemu kakek Biden ya kan. Kita nggak tahu, lihatlah pasti banyak hal rahasia yang ini dilakukan. Kita masih harus hati-hati market karena gimana pun pasti saya yakin si Jerome harus diperintahkan turunkan inflasi karena udah waktu ini election mereka
partai mereka untuk election pemilihan legislatif Kongres itu udah makin dekat ya di bulan 11 kalau nggak salah. Sekarang aja sudah mau masuk Jun gitu ya. Jadi mereka harus clean, harus bersihkan ini rumor-rumor jelek. Karena orang udah protes terus, inflasi tinggi, ekonomi sulit ya kan. Kalau nggak di ini kan Demokrat bisa kalah parah. Itu kalau dia kalah di Kongres, makin Biden posisinya makin lemah, itu makin bisa ditekan gitu. Dia harus ini ya, gimana cara kita lihat lah ya kan, mereka pasti pentingkan itu gitu ya. Maka saya rasa Biden panggil si Jerome itu pasti ada hal ekonomi yang sangat ini gitu ya. Kita hati-hati, mari kita lihat aja yang sudah cuan TP dulu ya. Yang ini baru masuk, kalau mau masuk yang short ya ambil ini, jangan hati-hati main ETF up down gitu ya, yang leverage. Itu aja saran saya. Oke, begitu aja video saya hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.